Tari Saman. Khusus di luar daerah Aceh, banyak orang salah paham tentang tari Saman. Ada yang menganggap Saman adalah tari Ratu Jaro. Padahal jelas, perbedaan antara kedua tari ini sangat berbeda. Tari Ratu Jaro dimainkan oleh sekelompok perempuan, sementara tari Saman dimainkan oleh sekelompok laki-laki. Kali ini kami akan mencoba membahas sejarah tari Saman dan asal-usulnya yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga pembahasan ini akan meluruskan pemahaman kita tentang eksistensi tari Saman. Saman merupakan tari tradisional masyarakat Gayo atau suku Gayo yang mendiami Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, dan masyarakat Gayo yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, atau daerah Lokop atau Serbajadi. Sementara masyarakat Gayo yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah tidak memiliki tari Saman. Jika ada kesenian tari Saman yang dipertunjukkan di daerah Aceh Tengah atau Kabupaten Bener Meriah, pemainnya adalah mereka yang berasal dari Gayo Lues yang telah menetap di kedua kabupaten tersebut. Sejarah tari Saman secara pasti belum dapat diketahui, karena kurangnya bahkan belum adanya peneliti yang mengkaji masalah ini secara ilmiah. Selain itu, faktor utama penyebab tidak diketahuinya asal-usul tari Saman disebabkan oleh rendahnya budaya tulis baca pada masyarakat Gayo pemilik asli tari Saman ini. Sehingga cerita mengenai Saman hanya disampaikan dari mulut ke mulut, atau istilah orang Gayo kene bekene yang artinya konon kata orang. Sampai saat ini, tulisan tentang Saman dapat dihitung dengan jari. Di antaranya, pada jurnal Festival Tari Saman Indonesia tahun 1977, deskripsi Saman oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Aceh tahun 1991, Sejarah Kesenian Tradisional oleh Tengku Hasan Basri tahun 2006, Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues oleh Dr. Andes Tantawi MA dan Dr. Andes Bunyamin tahun 2008, Tari Saman oleh HS Aman Budi dan Marwan Syehbi, serta Tari Saman oleh Dr. Rajab Bahri MPD. Kurangnya data tertulis tentang Saman menyebabkan tidak dapat diketahui dengan pasti kapan dan dari mana asal kata Saman itu sendiri. Padahal, menurut pengakuan orang tua sebelum Belanda datang ke daerah Gayo, tari Saman telah hidup dengan subur pada suku Gayo, terutama di daerah Belang Kejeren. Hal ini dapat kita buktikan bahwa dalam kamus Belanda yang berjudul Gayosi Nederlandic Woordenboek met Nederland Gejos Register Batavia Landsrukkerij Hezu tahun 1907 telah mencantumkan kata Saman. Karena tidak adanya sumber yang tertulis, tidak dapat diketahui dengan pasti asal-usul Saman. Namun, dari penuturan yang dihimpun dari berbagai kalangan yang berdomisili di Gayo Lues, asal kata Saman berasal dari nama seorang ulama yang mengembangkan agama Islam di daerah Gayo yang bernama Syekh Saman. Dari nama ulama inilah kemudian tari Saman yang dilakukan oleh masyarakat pada masa itu disebut Saman. Sehingga dari pendapat yang sederhana ini dapat pula diduga bahwa tari Saman sudah dimulai sejak agama Islam masuk ke dataran tinggi Gayo. Namun, tentang tahunnya sampai saat ini belum ada data yang tertulis. Selain dari asal-usul yang telah disebutkan, ada juga masyarakat yang menuturkan bahwa tari Saman berasal dari kesenian masyarakat Gayo pada masa itu yang bernama Poane. Kesenian ini mengandalkan tepukan kedua belah tangan dan tepukan tangan ke paha sambil bernyanyi riang. Ketika melihat itu, Syekh Saman terinspirasi untuk memanfaatkan kesenian ini untuk sarana pengembangan agama Islam. Untuk tujuan itu, Syekh Saman ikut dalam kesenian rakyat dengan menanamkan unsur-unsur ketauhidan. Artinya, ulama ini melatih pemuda menari dengan diawali kata-kata pujian terhadap Tuhan. Oleh karena itu, sampai sekarang, tari Saman selalu dimulai dengan kata-kata keagamaan. Misalnya,
Jika diperhatikan, kata-kata terakhir ini adalah ucapan Assalamualaikum. Ini menandakan ajaran agama Islam selalu menyapa orang dengan ucapan salam. Selain itu, ada juga saman dimulai dengan ucapan Ungkapan ini tidak berarti, ungkapan ini tidak bermakna, tetapi jelas pada awalnya adalah ungkapan La ilaha illallah. Dengan teknik keikutsertaan dalam kesenian rakyat, ulama ini berhasil mengembangkan agama Islam. Karena dengan cara yang digemari masyarakat yang belum menganut agama Islam, lambat laun akan hafal ungkapan-ungkapan tauhid dalam Islam, sekalipun belum memahami apa artinya. Demikianlah metode agama Islam mudah berkembang, dan masyarakat juga tidak merasa dipaksa, karena mereka merasa kesenian mereka dikembangkan oleh orang lain. Dengan demikian, adanya pelatihan yang dilakukan ulama, maka kesenian tadi diberikan nama saman, sesuai dengan nama ulama besar tadi. Ada juga yang mengatakan bahwa kesenian saman berasal dari kata Arab, yaitu saman yang berarti 8. Pendapat ini menyebutkan bahwa tarian ini pada awalnya dilakukan oleh 8 orang, sehingga dinamai saman. Tetapi tidak dijelaskan apakah tari ini dilakukan oleh rakyat setempat atau dilakukan oleh orang Arab. Pendapat ini sekarang agak diragukan karena pada kenyataannya saman dilakukan lebih dari 8 orang. Dan biasanya dilakukan dengan jumlah ganjil. Dengan jumlah ganjil ini pemain akan terlihat harmonis sewaktu melakukan gerakan surang saring atau gerakan yang dilakukan dengan bilangan ganjil ke atas, sedangkan bilangan genap ke bawah secara bergantian. Dari kedua pendapat tersebut, pendapat pertama lebih masuk akal karena nama kesenian ini diambil dari nama ulama yang ikut mengembangkan saman, yang tujuan sebenarnya adalah pengembangan agama Islam. Pendapat kedua kurang logis karena sampai sekarang pada umumnya tari saman dilakukan dengan anggota yang ganjil. Sebagai bagian dari khazanah perbendaharaan seni tradisional, tari saman memiliki harga yang tak ternilai. Kesenian ini telah tumbuh dan berkembang secara turun-temurun, sehingga tari saman telah dikenal di mancanegara dan sudah menjadi bahagian dari kehidupan masyarakat Gayo Lues. Untuk kawan-kawan tetap ikuti channel ini. Setelah video ini akan kami lanjutkan ke video part 2, part 3, dan terakhir part 4. Dan akan kami tampilkan narasumber-narasumber asli masyarakat Gayo Lues, insya Allah.